Pertanyaannya kemudian adalah, kenapa hal itu gampang sekali terjadi di tokoh-tokoh politik kita? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, kita ketemu lagi di channel Faktor X, channel yang mengajak Anda untuk bersama-sama berpikir kritis, fenomenologis, dan dialektis. Kita akan coba membedah fenomena-fenomena sosial yang aktual saat ini terjadi di tengah-tengah kita, terutama fenomena politik yang saat ini masih hangat jadi perbincangan di publik. Sahabat, beberapa hari yang lalu kita dicengangkan dengan fenomena deklarasi dukungan dari Budiman Sujatmiko terhadap calon presiden Prabowo Subianto. Fenomena ini bukan fenomena sederhana kalau kita coba membedahnya dari nalar kritis berpikir kita. Fenomena ini bukan satu-satunya, karena fenomena dukung-mendukung dalam kontestasi pencalonan presiden tentunya bukan hal yang aneh dan bukan hal yang tabu dari partai tertentu kepada calon tertentu, bahkan dari tokoh tertentu yang kita anggap mustahil memberikan dukungannya, ternyata dalam konteks tersebut dia memberikan dukungan. Dalam hal ini kita akan membahas tentang fenomena dukungan Budiman Sujatmiko yang latar belakang gerakannya, latar belakang politiknya, latar belakang pemikirannya selama ini kita anggap sangat bertolak belakang dengan calon yang dia usung. Bahkan secara politik, Budiman Sujatmiko kita kenal sangat kritis terhadap Orde Baru. Dan kembali lagi mohon maaf, Prabowo sampai titik ini lawan politiknya masih memberikan label sebagai perwakilan dari Orde Baru. Walaupun dari sekian fase gerakan dan eksistensi Prabowo coba menghapus fenomena itu. Perkembangan terkini ketika Prabu dideklarasikan, Prabowo Subianto bersama dengan Budiman Sujatmiko memunculkan banyak polemik, khususnya permasalahan itu di internal partai PDIP sendiri. Bahkan akhir-akhir ini kita mengetahui bahwa Budiman Sujatmiko sudah dikeluarkan atau dengan kata lain diberhentikan sebagai keanggotaan dari partai PDI Perjuangan. Apakah fenomena ini adalah fenomena baru? Tentu tidak. Beberapa hari yang lalu kita juga tahu ada saudara Sandi juga keluar, atau dengan kata lain dia lompat ke partai yang berbeda, yaitu Partai Persatuan Pembangunan, karena dengan kepentingan yang sama tentunya, yaitu kepentingan kontestasi Pilpres 2024. Selain Sandi, kita masih banyak menemukan tokoh-tokoh yang lain. Kalau dari Golkar kita menemukan Kang Deddy yang meloncat ke Partai Gerindra. Ini adalah nama-nama yang bisa kita sebutkan sebagai acuan bahwa peralihan dukungan, peralihan partai politik, perpindahan dari satu partai ke partai yang lain bukanlah fenomena yang baru dan bukan hal yang tabu dalam konteks politik kita. Pertanyaannya kemudian adalah, kenapa hal itu gampang sekali terjadi di tokoh-tokoh politik kita? Kenapa fenomena ini menjadi hal yang biasa di tokoh-tokoh politik kita? Apakah kita, teman-teman pemuda, bisa menangkap fenomena ini sebagai fenomena yang biasa-biasa saja, atau ada faktor X di balik itu semua? Kembali lagi, kita akan bedah ini di channel kita, Faktor X. Oke, faktor-faktor tadi kalau kita bisa jelaskan dan bisa kita uraikan secara seksama, mungkin bisa kita bedah dari beberapa perspektif. Yang pertama, kita akan masuk dari perspektif ideologi. Kita tahu bahwa saudara Budiman Sujatmiko dengan sekian background dan latar belakang gerakannya sangat mengagungkan ideologi nasionalisme, ideologi yang sudah dia pegang teguh sejak dia jadi aktivis 96 dan lain sebagainya, di mana dengan gerakan-gerakan seperti itu dia sudah menunjukkan beberapa sepak terjang yang bahkan membahayakan terhadap nyawanya sendiri. Kita tahu bahwa dia sering kali, bukan sekali, keluar masuk bui gara-gara dia
melakukan gerakan-gerakan nasional yang dianggap mengancam terhadap stabilitas pemerintahan pada masa Orde Baru. Ideologi ini saya kira menjadi faktor penting di mana pertemuan kedua tokoh ini bisa menjalin kepentingan-kepentingan politik di masa yang akan datang. Dengan latar belakang fenomena ini, saya kira bukan hal yang mustahil. Ada beberapa pemikiran yang coba dipertemukan oleh kedua tokoh ini sehingga bisa membangun Indonesia di masa yang akan datang. Faktor yang kedua, ada kecurigaan. Ini kembali lagi masih sebatas kecurigaan. Beberapa tokoh seringkali menyebutkan bahwa selama ini karir politik Budiman Sujatmiko di Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDI seringkali tidak terakomodasi secara baik atau secara maksimal karena ada beberapa kepentingan-kepentingan ideologis atau eksistensi dirinya sebagai kader partai itu tidak diakomodir secara masif oleh partai yang dia dukung selama ini. Fenomena ini mendorong Budiman Sujatmiko untuk mencari ruang baru, untuk bereksplorasi, untuk menguatkan eksistensinya di tengah-tengah masyarakat. Tentunya dengan beberapa pertimbangan strategis politis yang sudah dia pertimbangkan secara matang. Ada banyak tokoh yang memberikan penilaian negatif terhadap sepak terjang Budiman Sujatmiko ini. Cuma kembali lagi, dalam politik tidak ada kawan atau musuh abadi. Yang ada adalah kepentingan yang abadi. Jadi, fenomena pindah partai, fenomena mengalihkan dukungan sebelum partai politik, atau bahkan berbeda dengan partai politik dalam konteks keindonesiaan sudah biasa. Tentu hal ini menjadi keniscayaan bagi tokoh-tokoh politik ketika hasrat politiknya atau ambisi politiknya tidak tersalurkan lewat partai yang sebelumnya. Dia akan mencari pintu lain yang bisa dia masuki atau ruang eksistensi lain yang bisa dia eksplorasi untuk mencapai ambisi-ambisi tersebut. Tapi apakah pilihan-pilihan ini bisa mewadahi atau menjadi rujukan dari gerakan politik pemuda di masa yang akan datang? Tentunya kembali lagi kepada personal atau figur masing-masing, masih sesuai dengan konteksnya atau tidak, atau latar belakang yang melatar belakangi masih sesuai dengan keinginan dan latar politiknya atau tidak. Faktor yang ketiga yang bisa menjadi acuan dari fenomena dukungan Budiman Sujatmiko terhadap Prabowo Subianto adalah persatuan nasional yang selalu dia dengungkan. Apa yang dimaksud dengan persatuan nasional bagi Sujatmiko? Dari beberapa wawancaranya kita bisa mengurai lebih dalam apa yang menjadi latar belakang pemikiran politiknya, atau lebih khususnya di sini adalah persatuan nasional tersebut. Tentunya persatuan nasional bukan hanya tentang persatuan ideologi yang dia maksud, tapi bagaimana komponen-komponen bangsa, tokoh-tokoh bangsa, figur-figur kebangsaan yang saat ini mewarnai politik nasional. Dia berharap bisa bersatu dalam satu mimpi yang sama, satu gagasan yang sama untuk melangkah maju menyambut Indonesia emas yang akan datang.